Kami bersyukur Tuhan, kalau di hari ini pun Tuhan masih menganugerahkan kami kesempatan untuk menikmati, memuji-muji muliakan Dikau, bahkan menikmati kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Karena kami percaya firman ini adalah firman hidup yang meneguhkan, menguatkan kami semua umat-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Urapi telinga, hati dan pikiran setiap kami umat-Mu yang mendengarkannya, sehingga tidak ada satu perkataan pun yang lewat begitu saja, tetapi sungguh melawat hati dan pikiran kami, terbuka untuk merenungkan, terlebih berkomitmen untuk melakukan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Dikau, kami satu hati tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan, sehingga sungguh hanya Roh Kudus Tuhan saja yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, ya oke, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, sungguh sukacita hari ini kita masih boleh bertatap muka, bertemu dalam ibadah yang penuh dengan gairah ya. Saya lihat tadi betapa Bapak Ibu semua bernyanyi dengan semangatnya ya. Walaupun ada lagu yang nggak tahu juga, tapi tetap semangat gitu ya. Saudara, ini tanda optimisme orang Kristen begitu ya. Nyanyi selalu pokoknya penuh dengan semangat. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini tema khotbah kita adalah setia sampai akhir. Nah saya mengawalinya dengan sebuah cerita ya. Saya disclaimer bahwa cerita ini tidak maksud menyebutkan satu oknum tertentu atau gereja tertentu. Ada gereja saudara ya, beberapa waktu kemudian mereka melaksanakan pemilihan pimpinan gerejanya. Lalu beberapa orang kemudian mengajukan dirinya untuk menjadi calon dari pemimpin gereja itu saudara. Dengan berbagai strategi, visi misi dipaparkan dan seterusnya saudara. Ya pada akhirnya kompetisi dilakukan dan saudara-saudara singkat cerita ada yang menang, ada yang kalah saudara. Tapi pada akhirnya yang kalah itu kemudian pergi dan meninggalkan gereja tempat di mana sebelumnya dia menyampaikan visi dan misinya. So saya mau katakan begini, saya nggak sebutkan orang ini tidak setia atau enggak ya, tetapi saudara bisa menggambarkan bagaimana seseorang yang bisa menggambarkan visi misi saudara, yang bisa menyatakan mimpinya, harapannya terhadap sebuah tempat di mana dia berada dan dia melayani di sana. Lalu kemudian ketika dia tidak berhasil sebagai dalam kompetisi itu, kemudian dia meninggalkan ya saudara. Saya mau katakan begini, Yesus mau katakan bahwa kesetiaan itu bukan diuji ketika kita itu berada di dalam jabatan-jabatan tertentu saudara. Ketika kita jadi majelis, ketika kita menjadi pendeta, ketika kita menjadi seorang pimpinan sinode, bukan di situ letaknya saudara. Tapi kesetiaan itu dituntut manakala keadaan terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan itu akan terasa sangat mudah sekali diucapkan dan dikatakan atau dilakukan manakala keadaannya baik-baik saja, manakala kehidupan kita itu fine-fine saja, semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika situasinya berubah, tidak seperti apa yang kita inginkan, tidak seperti apa yang kita mimpikan dan angan-angankan, apalagi kita semakin terdesak oleh keadaan, maka kesetiaan kita akan menjadi mudah goyah. Saudara, mungkin kita akan mengatakan terserah orang mau ngomong apa, tapi kemudian orang melihat Anda setia atau tidak, itu bukan keadaan biasa atau aman-aman saja. Beberapa hari ini saya melihat di di TikTok apa di mana begitu ya, saya lihat ada suami yang digerebek oleh istrinya yang sedang hamil tua. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga lihat tayangan yang sama gitu ya. Istrinya lagi hamil tua, ya, mungkin susah dia melayani suaminya apa yang diinginkannya. Lalu suaminya itu selingkuh dengan orang lain. Saudara, sekali lagi saya katakan, ketika menonton tuh miris rasanya. Istri lagi sedang berjuang untuk menanggung, membawa-bawa benih yang dibuat oleh suaminya juga, tapi suaminya kemudian main perempuan lain. Saudara, kesetiaan itu sekali lagi dikatakan akan menjadi goyah ketika keadaan tidak seperti apa yang dia inginkan, yang tidak seperti apa yang diharapkan. Dalam Lukas pasal 21 ini Yesus bicara kepada murid-muridnya tentang masa-masa sulit yang akan mereka hadapi nanti di masa depan.
yaitu ketika bait Allah yang megah akan runtuh, akan ada penyesatan, akan ada pemberontakan, akan ada peperangan, akan ada bencana alam, akan ada penganiayaan terhadap mereka, bahkan pengkhianatan yang akan mereka terima alami dari orang-orang yang terdekat, keluarga mereka termasuk. Saudara-saudara, dalam Injil, kalau kita bayangkan saudara-saudara, atau kita bandingkan saudara dengan Injil Lukas dan Markus, saudara, Injil Matius dan Markus, saudara, Lukas 21 ini memang dia tidak bicara perikopnya tentang akhir zaman, tapi kalau Matius Markus perikopnya jelas khotbah tentang akhir zaman. Nah saudara-saudara, artinya Yesus mau katakan begini, ketika akhir zaman itu datang, kesetiaan sampai akhir itu bukanlah sebuah pilihan, tapi merupakan sebuah panggilan bagi setiap murid Kristus. Murid-murid harus siap ketika mereka berkomitmen menjadi pengikut Kristus. Akan ada hal-hal yang membuat mereka masuk dalam sebuah penderitaan, penganiayaan. Akan ada masa-masa sulit yang akan mereka hadapi. Tapi kemudian kita akan mengatakan tidak semua murid Kristus itu harus mengalami penderitaan baru dikatakan iman yang kuat. Saudara, mari kita lihat bersama nanti apa yang Yesus maksudkan dalam konteks ini, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu berawal dari percakapan mereka, ya, beberapa murid kalau dalam Injil Matius dan Markus. Tetapi dalam Lukas dikatakan ada beberapa orang yang sedang ngomong, bicara tentang kekaguman mereka akan bait Allah. Saudara-saudara, bait Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah. Itulah yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi, saudara. Menjadi sentral hadirnya Allah. Makin jauh dari bait Allah, makin tidak kudus mereka. Nah saudara-saudara, tapi Yesus kemudian menubuatkan kehancuran bait Allah tersebut. Nanti di tahun 70 Masehi, waktu terjadi pemberontakan perang Masada, Jenderal Titus dari Roma itu menghancurkan seluruh kota Yerusalem termasuk bait Allah. Nah saudara-saudara, pesan Yesus dalam hal ini bukan bermaksud mau nakut-nakutin murid, bukan mau nakut-nakuti pengikut Kristus bahwa kalau kamu jadi orang Kristen itu, atau kalau kamu jadi pengikut Kristus itu, maka kamu akan menghadapi penderitaan. Bukan, saudara. Supaya mereka siapkan hati mereka, supaya mereka tetap menjaga kesetiaan mereka sampai akhir. Ada harga yang harus mereka bayar, ada penderitaan yang akan mereka hadapi, ada perubahan-perubahan di tengah-tengah dunia nanti yang akan mereka alami, dan mereka harus siap. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa para murid harus setia sampai akhir? Saudara-saudara, karena bagi mereka dikatakan yang setia sampai akhir, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang 10, saudara. Hidup yang mereka terima itu bukan hidup sembarangan, tapi hidup yang kekal, mengalami keselamatan dalam kerajaan Allah. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan juga bahwa mereka yang tetap setia sampai akhir, mereka dikatakan akan memperoleh mahkota kehidupan, seperti lagu tadi yang kita dengarkan. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita dapat memiliki kesetiaan sampai akhir? Nah, pertama saudara-saudara, tetap percaya pada kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi pada saat itu sangat bangga sekali dengan bait Allah mereka, karena bait Allah itu begitu besar, megah. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu terkenal indah sekali, saudara. Saudara, bait Allah ini rupanya kemudian mengalami kerusakan setelah pembuangan, lalu kemudian mereka itu renovasi kembali, dibangun Herodes pada tahun 19 sebelum Masehi. Dan pada waktu Yesus ada di situ, pada masa Yesus itu belum rampung benar. Jadi itu sedang dalam proses pembangunan, dan itu mereka melihat betapa batu-batu besar disusun sedemikian rupa, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tujuan Herodes membangun kembali bait Allah itu bukan mau memuliakan Allah, tetapi dia mau supaya dia semakin populer. Dia mau merebut hati orang-orang Yahudi. Saudara, itulah motivasinya, saudara. Supaya apa? Supaya rakyat itu mendukung pemerintahannya. Jadi motivasinya bukan memang semata-mata dia memuliakan Allah, saudara. Ada sesuatu di balik itu. Nah, saudara-saudara, sejarah mencatat pertama kali bait Allah itu dibangun pada masa Salomo, karena Daud tidak diberikan
keistimewaan untuk membangun bait Allah karena dia terlalu banyak menumpahkan darah, begitu ya, Alkitab mencatat itu. Salomo membangun, lalu kemudian bait Allah ini dihancurkan oleh Nebukadnezar ketika dia datang menyerbu Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian bait Allah ini dibangun kembali oleh Zerubabel tahun 520 sampai 516. Lalu kemudian bait Allah ini dibangun kembali di puncak Gunung Moria, saudara. Dia dibangun di atas batu-batu yang kokoh, landasan yang kuat. Beberapa bangunan batu itu disusun katanya 12 meter panjangnya, tingginya 3,5 meter, lebarnya 5,5 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan besarnya batu-batu yang disusun, Bapak Ibu, ya, untuk membangun bait Allah itu. Batu-batu besar inilah yang kemudian membuat beberapa orang termasuk para murid Yesus yang ada di sekitar bait Allah itu kemudian kagum akan kehebatan, kemegahan dari bait Allah itu. Nah, saudara-saudara, dalam Injil Markus 13 disebutkan ketika keluar dari bait Allah, para murid itu dengan bangga menunjukkan bangunan itu kepada Yesus dalam Markus, ya, saudara. Tapi respon Yesus sungguh mengejutkan. Yesus bukannya kemudian mengiyakan, mengagumi juga bait Allah itu, bukan, saudara. Tapi dia katakan bahwa apa yang dibanggakan oleh mereka para murid saat itu suatu saat akan hancur, suatu saat akan binasa juga. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus itu, apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu tergenapi di tahun 70 Masehi tadi saya katakan. Jenderal Titus, dia datang dengan pasukannya menghancurkan dalam perang Masada. Nah, saudara, rupanya begini, mereka kaget waktu mereka hancurkan bait Allah itu, saudara-saudara. Ini bait Allah yang tadinya Yerusalem. Ketika mereka menghancurkan bait Allah ini, saudara-saudara, mereka baru sadar rupanya di domnya itu ada lapisan emas yang begitu banyak, saudara. Nah, ketika mereka bakar, ketika pasukan Jenderal Titus Romawi itu membakar bait Allah itu, rupanya mereka baru tahu ada emas, dan emas itu meleleh jatuh sampai ke batu-batu yang di bawah, meresap ke bawah. Oleh karena itulah sebabnya kemudian Jenderal Titus itu menyuruh membongkar setiap batu-batu yang besar tadi untuk mengambil emasnya. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, bahwa tidak ada satupun dari batu-batu itu yang tinggal, semuanya akan dibongkar. Itulah yang dinubuatkan Yesus 70 tahun kemudian. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan begini, bahwa segala kemegahan dunia ini sifatnya fana dan kapan saja bisa runtuh, saudara. Karena kesetiaan sejati itu bukan terletak pada hal-hal yang fana, hal-hal yang bisa hilang, tetapi kepada Allah yang kekal. Saudara-saudara, apa yang dibanggakan manusia, baik itu materi, harta, kekayaan, jabatan sekalipun, itu tidak untuk selamanya. Pemimpin apapun habis masanya, presiden habis, bishop selesai. Saudara bisa sebutkan ada jabatan yang selamanya? Ada satu gelar yang untuk selamanya, ALM, selamanya itu almarhum, udah gak ada lagi itu yang lain. Saudara, tidak bisa selamanya, saudara, itu pudar, semuanya akan sirna. Dalam 2 Timotius 3:2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, kecintaan seseorang akan dirinya sendiri itu akan membuat seorang itu menjadi pribadi yang egois, yang dapat mempengaruhi cara pandang dia kepada Tuhan juga, sehingga keliru, saudara. Saudara, ada beberapa anak kecil sedang ngobrol, mereka lagi main, saudara. Jadi anak-anak kecil ini mungkin anak-anak yang punya jabatan begitu ya, atau yang beberapa profesi yang berbeda. Nah, seorang anak dokter bilang begini, bapakku dong, bapakku kerja dikit, ngomong-ngomong dikit, pegang-pegang 200.000. Lalu bapak seorang jaksa bilang, bapakku dong, bapakku tuh kalau per jam ngomong dibayar 2 juta katanya. Banyak juga. Seorang hakim nggak kalah, bapak aku belum ngomong ketuk palu aja 5 juta katanya. Enak kali gitu ya. Tinggal anak pendeta, saudara. Pendeta mau ngomong apa ini? Dia bilang, bapak aku belum ngomong katanya, udah 4 orang ngangkat uangnya katanya. Maksudnya belum khotbah 4 orang ngangkat persembahan gitu. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara, banyak anak yang masih kecil itu salah dalam membanggakan orang tuanya, saudara.
Kenapa? Karena menurut mereka orang tuanya itu adalah orang tua yang selalu bisa memberikan apa saja yang mereka mau. Tapi ketika mereka nanti dewasa, mereka tidak mau lagi dekat dengan orang tuanya. Mereka tidak mau lagi bicara dengan orang tuanya karena mereka sakit hati, lebih sering kecewa. Kenapa? Karena merasa bahwa orang tuanya tidak dapat lagi mereka andalkan seperti mereka mengandalkan di masa kecil dulu. Saudara-saudara, seringkali kita juga melempatkan Tuhan seperti itu, bukan? Kita seperti anak kecil. Ketika kita menyembah Tuhan, meminta kepada Tuhan pun, ego kita lebih kita kedepankan. Ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita mau, saudara, maka kita menjadi kecewa sama Tuhan. Kita menjadi sakit hati sama Tuhan. Kita sakit hati kepada gereja, kita tinggalkan pelayanan kita, ngambek, saudara. Seperti anak kecil, saudara. Bapak Ibu, ada satu tokoh Alkitab yang saya salut, kagum juga kepadanya, yaitu Daud, saudara. Saudara tahu Daud ini? Daud ini dari mulai gembala sampai menjadi raja, penuh pergumulan kehidupannya. Ya, kalau kita melihat, saya kemarin bilang sama istri, pilih-pilih gambar yang Daud duduk di istana, terlalu hebat sekali rasanya. Kenapa? Karena kalau Daud duduk di singgasananya, sepertinya terlihat Daud itu tidak punya masalah. Saudara, tapi sadarilah, Daud itu orang yang penuh dengan pergumulan. Maka banyak sekali Bapak Ibu kalau kita temukan jejak-jejak dalam kitab Mazmur, Mazmur Daud itu bicara apa? Doa dalam waktu kesesakan, doa waktu sakit parah, doa dalam pergumulan, doa minta tolong terhadap orang yang curang, doa dalam bahaya, yang isinya apa? Selamatkanlah aku ya Tuhan, lindungilah aku ya Tuhan. Permohonan terus kepada Tuhan. Saudara, apakah kemudian keadaan Daud baik-baik saja? Bapak Ibu, siapa bapak-bapak yang di sini yang dikejar-kejar oleh mertuanya? Nggak ada, bukan? Mau dibunuh sama mertuanya ada? Ada. Daud ngalamin. Dikejar-kejar oleh Saul mertuanya, mau dibunuh. Bapak-bapak, siapa yang mengalami mau dibunuh oleh anaknya? Siapa yang mengalami dikhianati oleh anaknya? Daud ngalamin, Bapak Ibu. Absalom mau membunuh dia, mau mengkudeta dia. Daud keluar dari istana dengan setia. Saudara-saudara, Daud begitu mengalami banyak kesulitan dan pergumulan, tapi dalam semuanya itu Daud menang dalam pergumulannya dan hidup penuh pujian kepada Allah. Maka dia boleh katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, itu dapatnya bukan dari keadaan yang baik-baik saja, tapi dalam pergumulan hidupnya. Saudara-saudara, Daud menang. Kenapa? Sebab Daud hidup bermegah kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa maksudnya bermegah kepada Tuhan? Dalam Mazmur 20 ayat 8 Daud bermazmur, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, bermegah dalam Tuhan itu berarti sepanjang hidup kita, sekalipun kita mengalami banyak pergumulan dan kesulitan, kita tetap hanya bersandar dan mengandalkan hanya kepada Tuhan saja, bukan pada kekuatan manusia. Amin. Saudara-saudara, ketika ekonomimu goyah, ketika relasimu hancur, ketika persahabatanmu hilang, jabatanmu lenyap, tetaplah setia kepada Tuhan, karena hanya Dia sajalah dasar yang takkan mudah digoyah dan takkan teruntuhkan oleh apapun. Hanya Yesus saja. Saudara-saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap setia sampai akhir? Miliki iman yang benar dan menyelamatkan. Saudara-saudara, saya buat di dalam teks nafiri kita itu waspada terhadap penyesatan. Saudara, bicara tentang penyesatan itu bicara tentang kita salah meletakkan iman kita. Saudara, ketika para murid bertanya tentang tanda-tanda kesudahan zaman, Yesus mengingatkan mereka supaya mereka waspada. Saya waktu baca ini ingat satu, ada dulu RCTI suka siang hari, ada namanya Bung Napi. Apa slogannya? Waspadalah, waspadalah. Kenapa? Sebab kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Hati-hati, waspadalah katanya. Saudara, kenapa Yesus bilang waspada? Sebab bila saatnya tiba, nanti ada kesempatan, ada waktunya nanti, ada orang-orang yang mengaku sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai sang kebenaran itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang percaya. Harus waspada. Dan mereka itu bukan penjahat, bukan orang-orang Bandung, bukan tampangnya kriminal, bukan. Saudara-saudara, dalam
bahasa Yunani kata menyesatkan itu diterjemahkan dalam bentuk kata planao, yang artinya menyebabkan menyimpang dari kebenaran. Ya, jadi nipu begitu ya, memimpin orang untuk pada hal yang salah. Ya, saudara, sejak zaman gereja mula-mula sampai kemudian sekarang ini, nubuatan Yesus itu terbukti, saudara. Saya hanya beberapa saja yang saya saya sebutkan contohnya. Tahun 1979, saudara, ada seorang yang namanya Henry Cristo. Ini pria Brazil. Tahun 1979 dia mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, dia bahkan dengan sebagian pengikutnya itu di kediamannya mereka punya gereja sendiri di daerah Brazil. Ya, banyak orang yang begitu fanatik ikut dia, lalu kemudian menjual segala harta milik mereka juga untuk tinggal bersama dia. Maka tadi epistel kita kan diingatkan, jangan ada orang, Bapak Ibu mungkin ingat dulu ada di Bandung juga begitu ya, orang kemudian disebutkan akhir zaman, lalu mereka buru-buru jual hartanya, lalu mereka kumpul di Bandung, mereka kemudian terus menantikan, berdoa menantikan sampai ternyata akhir zaman yang nggak jadi. Akhirnya bingung mereka, hartanya sudah dijual, mereka sudah pindah ke Bandung, mau kemana? Akhirnya pemerintah bantu mereka untuk pulang lagi ke tempatnya masing-masing. Yang kedua, saudara, Bapak Ibu mungkin ingat juga yang udah senior mungkin ya, David Koresh. Nama ini begitu familiar. Tahun 1993, saudara-saudara, dia ini merupakan pemimpin kultus dari sekte Branch Davidian, sempalannya dari orang gereja Masehi Advent hari ke-7. Dia tadinya anggota itu, tapi kemudian dia dianggap membawa penyesatan terhadap kaum muda, maka mereka dikeluarkan dari gereja. Lalu kemudian mereka bentuk suatu persekutuan gitu ya, tinggal di sebuah komplek di Texas namanya di Waco. Pemerintah mencurigai David Koresh ini terlibat dalam perdagangan senjata api ilegal dan juga pembuatan minuman keras dan narkoba, saudara. Lalu kemudian dalam drama pengepungan di tahun 1993 itu, pihak FBI dan polisi federal ya, mereka mau masuk menggerebek, diserang, terjadi pertempuran. Itu berhari-hari, puluhan hari mereka dikepung, dan akhirnya singkat cerita pada waktu penggerebekan itu 86 orang meninggal, mati, tewas, karena ternyata ada yang mengatakan informasi David Koresh dan pengikut dia membakar seluruh komplek itu dan anak-anak ada di dalamnya. Saudara-saudara, bayangkan betapa fanatiknya mereka terhadap orang ini yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Mesias, sebagai titisan, dikultuskan, saudara. Bapak Ibu bisa cek sekarang, ada nggak gereja-gereja yang mengkultuskan seseorang? Saya nggak katakan gereja mana, saudara, tapi ketika Bapak Ibu pergi ke satu gereja hanya karena satu orang pendeta, Bapak Ibu hati-hati, karena orang itu bisa jadi menjadi kultus, menjadi orang yang tidak pernah salah. Saudara-saudara, hanya Yesus kebenaran, hanya satu-satunya Yesus. Nah, saudara-saudara, saya mengajak juga kita melihat dalam buku Soul Searching, The Religions and Spiritual Lives of American Teenagers, ya, yang ditulis oleh dua orang, si Christian Smith dan juga Melina Denton. Mereka itu membuat buku ini dari penelitian yang mereka lakukan terhadap para remaja di Amerika, dan mereka mengidentifikasi ada pemahaman utama, ya, pandangan utama dalam kaum remaja. Walaupun memang kesimpulan dari penelitian mereka itu mengatakan bahwa ada pengaruh besar orang tua, ajaran agama dari orang tua terhadap anak remaja, tetapi kemudian ada pemahaman atau pandangan yang kemudian dipahami oleh anak-anak muda itu. Dia sebutkan namanya moralistic therapeutic-ism atau MTD, saudara-saudara. MTD itu 5 konsep yang utamanya sebenarnya mereka meyakini gini, ada Tuhan yang menciptakan dan mengatur kehidupan di bumi ini, tapi Tuhan itu menginginkan semua manusia itu baik, ramah, seperti yang diajarkan Alkitab juga. Dan tujuan dari orang beragama itu, tujuan Tuhan itu adalah menjadikan setiap individu itu merasakan bahagia dan nyaman dengan dirinya. Lalu mereka meyakini Tuhan itu nggak perlu terlibat, nggak perlu ikut campur dalam kehidupan seseorang kecuali diminta, kecuali dibutuhkan. Jadi kalau Tuhan nggak dibutuhkan, nggak usah ikut campur.
Lalu mereka meyakini orang baik pasti akan masuk surga. Nah saudara, lalu apa persoalannya nih? Saudara, ini nggak bisa langsung 5 ya, saudara ya. Ada 5 pandangan utama dari moralistic therapeutic deism itu. Kaum remaja di sana akhirnya menyimpulkan gini, saudara. Pada akhirnya kita ini diminta untuk jadi orang baik. Saudara, baiknya itu bukan baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tapi baik menurut pandangan moral mereka. Firman Tuhan, kalau menurut pandangan mereka nggak baik, itu menjadi salah, saudara. Kebaikan itu begini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita itu harus berani menyatakan kejujuran, salah. Tapi kalau dalam lingkup pertemanan mereka, relasi mereka, bahwa banyak orang mengatakan itu benar, yang salah itu, maka yang mengatakan itu salah, itu dianggap salah, saudara. Saudara, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara, ya, disebutkan kepercayaan deisme terapeutik moralistik itu moralistik karena mereka menempatkan nilai yang tinggi itu pada kata menjadi baik saja. Moralnya hanya menjadi baik. Itu sebabnya dalam poin 2 dan 5 istilah baik itu didefinisikan oleh budaya populer anak muda, hanya mereka saja. Kalau menurut mereka nggak baik, maka itu menjadi salah. Saudara-saudara, lalu kenapa disebutkan sebagai sebuah terapeutik? Karena nilai utamanya adalah kenyamanan diri sendiri. Sehingga muncul begini, kalau lu ngerasa nggak nyaman di gereja itu, udah lu keluar aja. Kalau lu ngerasa nyaman sama dia, udah pergi aja. Indikatornya adalah kenyamanan dirinya. Saudara-saudara, ini persoalannya menjadi cukup berat, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya kemudian Alkitab itu, kebenaran Alkitab itu jadi jauh dari pandangan kebenaran kaum muda. Saudara, ini yang dikatakan oleh kedua penulis itu, saudara. Saudara, Bapak Ibu, pandangan MTD ini, moralistic therapeutic deism ini, rasanya bukan hanya milik kaum generasi milenial atau Gen Z saja. Bukankah kita juga banyak yang seperti itu, Bapak Ibu? Kita dalam menempatkan Tuhan itu, kita menempatkan Tuhan itu layaknya seperti jin Aladin atau superhero, atau disebutkan seperti disebutkan istilahnya teknisi mobil derek, saudara. Yang kita nggak perlu kenal dia, dan kita juga nggak terlalu perlu memperkenalkan diri kita kepada dia. Bapak Ibu tahu kan, kalau kita rusak mobil kita, kalau kita telepon gitu ya, yang mobil derek kalau di tol, ya, kita nggak harus kenalan sama dia, dan dia juga nggak harus kenal kita. Pak, pokoknya ini mobil saya di kilometer sekian ya, dia langsung bantu kita. Jadi Tuhan itu kita tempatkan untuk momen-momen di mana kita butuh dia saja, bukan di dalam bicara tentang membangun relasi, Bapak Ibu. Saudara-saudara, hal yang paling penting menurut MTD adalah menjadi baik, menjadi ramah, menjadi toleran, dan pada akhirnya Tuhan akan menerima kita di sorga. Mungkin tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa aku nggak penganut MTD itulah, aku nggak menganut paham moralistik terapeutik deism itu. Tapi saudara, masalah sebenarnya adalah ini, moralisme itu bukanlah kekristenan. Dan kebanyakan orang memegang kepercayaan ini cenderung mengidentifikasikan diri mereka orang Kristen, tapi tidak bergaul intim dengan Kristus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang memprihatinkan. Mungkin generasi di Amerika itu, kaum muda tahun 2005 disebutkan ya penelitian itu, mungkin bergeser juga. Saat ini kita boleh melihat, mengidentifikasi bagaimana kehidupan kaum muda kita sekarang, Bapak Ibu. Saudara-saudara kasih Tuhan, penyesatan itu bukan bicara tentang orang yang kemudian memimpin secara gamblang kesalahan, bukan. Penyesatan sesat berpikir tentang Tuhan pun membuat kita tersesat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu membawa kembali bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar, membangun relasi dengan Tuhan dengan benar. Jangan-jangan kita mengatakan masih Kristen, masih KTP masih Kristen, tetapi sesungguhnya kekristenan kita tanpa Kristus, Bapak Ibu. Kita mengatakan kita mau menyembah Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, tetapi hari ini ketika dalam penyembahan kita masih punya dendam, sakit hati kepada orang. Lalu kita katakan, ya pokoknya aku sama dia ya aku nyembah Tuhan aja, urusan dosa ya itu urusan lain lagi.
Padahal firman Tuhan katakan kalau kau mau datang persembahkan sesuatu sama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Bereskan dulu dirimu dengan orang lain, sesamamu. Bapak Ibu, ini keras firman Tuhan. Tapi seringkali kita jadi MTD. Pokoknya kita secara moralistik, therapeutic deism, kita ini secara moral kita baik sama orang, aku salam orang, ya pokoknya aku nyaman. Ya kalau masalah aku, ya sepanjang dia masih gitu, ya aku masih gini. Dalam ruang yang sama kita menyembah Allah yang sama, yang juga menginginkan ada perdamaian dalam hatimu, Bapak Ibu. Tapi kita mengatakan aku tetap setia kepada Tuhan Yesus. Di mana setianya? Setia itu bukan bicara kita pegang bahwa KTP ku masih Kristen. Bapak Ibu, kalau gitu banyak sekali Bapak Ibu. Saya tahun berapa tuh yang ketika ada satu gereja ribut besar, itu parang di pinggir jalan, parang, golok, ribut, lemparin batu ke gereja, dan itu mereka Kristen, saudara. Dan itu didatangkan dari mana? Dari terminal-terminal di Siantar. Apa mereka bilang? Kami nih, Amang, kami nih Kristen kami, tapi kami nggak pernah ke gereja. Ya memang gitulah, kadang kami memang begitulah saat ini, tapi kami tetap setia kok. Di mana kesetiaannya kalau mereka beribadah pun tidak? Bagaimana kesetiaannya kalau mereka tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan? Saudara-saudara, bagaimana caranya? Saudara-saudara, Yesus mengingatkan kita untuk waspada. Waspadalah, waspadalah, kata Bung Napi. Berjaga-jagalah. Apa yang dijaga? Amsal bilang, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Orang percaya harus senantiasa berjaga, jangan terlena, jangan menganggap bahwa dirimu saat ini masih Kristen, tapi kemudian kau tidak membangun hubungan dengan Tuhan secara intim. Orang percaya harus berpusat pada firman Tuhan, bukan hanya kepada perkataan orang-orang teman-teman. Bukan. Kalau circle-mu mengatakan, udahlah aman-aman aja, enggak, saudara. Firman Tuhan itu tadi circle. Makanya saya katakan tadi, MTD itu berpusat bukan kepada Kristus, tapi kepada circle, lingkungan. Bukan vertikal, horizontalnya. Kenapa? Sepanjang dia baik, Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Baik bagi siapa? Bagi orang sama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika mendengar pengajaran saudara dari berbagai media sosial, hati-hati, waspada, harus diuji lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 ada orang-orang Yahudi di Berea, setiap kali mereka mendengar firman Tuhan, mereka baca lagi, mereka uji lagi firman Tuhan. Saya bersyukur saudara, kemarin hari Minggu pulang gereja, katekisasi anak-anak sini, saya bertanya, tadi khotbahnya tentang apa? Wah, anak sini apa ya? Baru tadi siang akhirnya mereka dapat juga. Saya uji lagi seminggu lalu khotbahnya tentang apa ya Pak? Nah, saya berharap pulang dari tempat ini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu suami atau istrinya nanya, atau anaknya nanya, atau anaknya ditanya, nah tadi khotbahnya tentang apa ya? Saya berharap Bapak Ibu uji, cek lagi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Matius 7 ayat 15 sampai 16 Yesus katakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nanti jalan-jalan ke Jakarta, pengen deh iseng-iseng jajanlah ke gereja. Mana? Mau ke jalan kemana? Iseng lah gereja ini. Hati-hati. Saya katakan, uji kebenaran firman Tuhan. Ada yang bicara tentang bahasa roh, hati-hati saudara. Tidak ada bahasa roh itu bisa dikursuskan, tidak ada bahasa roh itu bisa disengaja. Roh Kudus itu tercurah manakala Allah mau berkehendak. Saudara-saudara, sehingga hati-hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengidolakan karena apa? Followersnya banyak. Hati-hati saudara-saudara. Pada ayat 19 Yesus berkata, dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Dalam bahasa Yunani ketabahan itu dia pakai hupomone. Artinya apa? Ketekunan yang sabar di bawah tekanan. Saudara, ayat ini mengandung makna begini, ketika kita tetap setia pegang salib Kristus, justru kesetiaan itu akan membawa kita pada keselamatan. Saudara, untuk mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita untuk melihat satu film singkat. Boleh diputar?
Dalam perjalanan kehidupannya, pria ini berusaha untuk meringankan salibnya sesuai dengan proporsional dirinya begitu ya. Tapi di ujung dari perjalanan itu dia menemukan bahwa salib yang dengan setia ditopang oleh beberapa orang yang lain itu justru itu yang membawa mereka pada keselamatan. Saudara-saudara, mungkin kita boleh dimatikan aja. Oke, boleh selesai sudah. Nah, saudara-saudara, mungkin dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, seringkali kita mau membuat ringan salib kita. Seringkali kita mau memikul salib kita sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara, sesuai dengan maunya kita. Tapi sesungguhnya ketika kita dengan setia memikul salib yang sudah Tuhan letakkan di bahu kita masing-masing, maka sesungguhnya itu akan membawa kita kepada keselamatan yang sejati. Tuhan nggak pernah memberikan kita beban tanpa punya maksud dan tujuan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita rindu saudara-saudara bahwa kesetiaan itu bukan berarti tanpa penderitaan. Kesetiaan itu bukanlah tanpa penderitaan, tetapi kesetiaan adalah bagaimana kita bisa tetap setia, mengakui kedaulatan Tuhan untuk tetap bertahan setia sampai selamanya. Itulah mereka yang akan mengalami atau memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.